Yang kemarin prototipenya udah jadi belum ya? Belum Bu, kok lama ya Bu ya? Coba. Saya kebetulan, ntar saya Ya dulu. saya cek katanya masih proses jahit aja gitu. Oh, coba saya tanyakan ini ya ke bagian produksi. Baju on look udah jadi kah? Oke, nanti kita urusin lagi ya. Oke. Berarti kita masuk ke materi terakhir. Oh iya, homeworknya sudah dikerjakan belum ya? Loh, homework apa Bu? Ya, e-booknya belum dibuka ya? Follow 20 lokal Homework organisasi. 20 lokal. Loh, sudah itu Bu. Oh, lagi. Oh lagi. Itu namanya tuh lagi. Oh, berarti follow-nya ditambah lagi. Nggih, nggih, nanti saya follow lagi. Terakhir itu onlook ini kita kaji dulu datanya. Onlook. Kemarin saya sudah simpen sih datanya onlook ini. Di Instagram itu kita follower kita 71 orang, ternyata kita mengikutinya 1.000 orang. Nah, itu biasanya akan di-ban sama Instagramnya. Jadi harus diamati pengikut sama yang diikuti. Nah, ini kalau saya lihat Instagramnya Onlook ini yang diikutinya masih terlalu sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah pengikutnya. Makanya itu nggak terlalu bisa berkembang Instagramnya. Hmm. Gitu. Nah, salah satunya caranya itu ya itu tadi homework yang terakhir itu. Coba sekalian di ini. Nggih. eh Apa namanya? Onlook, coba saya lihat. Onlook official. Ada Onlook bridal ya ternyata. Iya, itu dari awal ada itu. Ya, nggak apa-apa juga. Nah, ini masih tetap sama kan? Wah, jumlah Belum. kirimannya juga tetap sama. 42 Belum kiriman. nambah itu juga apa itu? Fitnya belum kepikiran untuk itu. Jadi gini, kalau 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 kepikiran lagi kelas ini sekalian dipikirin, makanya itu saya tinggalkan homework. Jadi homework itu adalah salah satu cara supaya Instagramnya terus terus berkembang karena homeworknya yang untuk fashion marketing ini berhubungan dengan Instagram juga kan. Nggih. Gitu. Jadi ini nanti oke dibuat sampai untuk PR sampai kelas minggu depan ya. Nggih. Follow boleh dicatat, follow lokal 20 lokal organisasi itu berarti mengikuti organisasi. Jadi bukan orang, bukan akunnya bukan atas nama orang tapi atas nama organisasi. Misal karena ini Islamic Fashion, misal NU, kemudian Muhammadiyah, terus mungkin ikut organisasi pesantren, pesantren yang mungkin pondok gontor yang besar, seperti itu. Contoh nih ya, Nggih. itu organisasi organisasi kemanusiaan, mungkin seperti apa apa ya kalau organisasi kemanusiaan itu awards. Kalau di Surabaya itu saya ikut awards one week one juice. Nah itu bisa. Oh, nggih. Nanti saya kirim linknya yang awardsnya itu. Nggih. Itu bisa. Kemudian tell part of your story. Jadi ceritakan story tentang uh, desainernya on look gitu. Jadi apa namanya? Apa itu enggak terlalu pribadi dah Bu buat Nggak apa-apa. buat brand? Kalau makanya itu ada di homework sebelumnya itu saya suruh follow akun kan seperti Dian Pelangi, Ana Avanti gitu kan. Mm-mm. Nah, mereka share itu mereka bisa tujuannya supaya Mbak Tina itu bisa memperhatikan Instagramnya mereka, apa yang mereka lakukan itu bisa di copy paste Hmm. akun Makanya branding kita. makanya saya bingung Bu, mau di personal brandingnya apa di anu produk brandingnya di IG Caranya yang mau Onlook ditekuni. ini
Mm-mm. Onlook ini adalah produk personalnya Mbak Tina kan. Onlook ini Mbak Mm-mm. Tina desain sendiri kan, bukan jasa jahit kan. Nanti kedepannya kan Mbak Tina mau produksi sebuah brand dengan atas nama Onlook kan. Nggih. Nah, seperti itu. Jadi Mbak Tina bisa nge-share coba dicontoh salah satunya itu kemarin saya lihat mungkin ini bisa dilihat ya. Saya buka. Ini kelihatan ya yang saya buka ya. Nggih. Instagram ini ya. Saya Nggih. buka Instagramnya Dian Pelangi. Nama brandnya kan Dian Pelangi ya, Bu ya? Berarti kan dia itu ke personal brandingnya. Pelangi. Nah, ini. Ini Mm-mm. contoh nih, ini saya buka lagi Ivan Gunawan. Ivan Gunawan itu punya produk namanya Manja. Iya, manja itu. Nah, itu nih, coba saya cari Ivan Gunawan. Manja, Manja. Nah, ini Manja Ivan Gunawan. Nah, ini produk. Dia bukan pakai nama Ivan Gunawan. Ya kan? Tetapi tetap dicantumkan juga personal brandingnya. Sekedar ketika lagi milih-milih gitu, milih-milih desain. Makanya kalau bedanya ketika kita posting atas nama pribadi kita dengan kita posting atas nama brand kita, itu supaya tidak terlalu personal, selalu kita hubungkan dengan produk yang kita hasilkan. Jadi yang saya tadi sempat cerita keputus tadi sudah cerita panjang tapi kok hening tadi itu Mbak Tina bisa sambil Mbak Tina nemenin anak-anaknya Mbak Tina mungkin untuk ke tempat bermain di mall, tapi Mbak Tina lagi desain, jadi mungkin disiapin desain yang sudah fix, sudah oke, tapi mungkin tidak terlalu detail, di bagian tertentu aja. Jadi HP, tapi harus pakai 2 HP kalau gitu ya. Ini sekedar ide Mbak Tina. Jadi bisa di-shoot ketika Mbak Tina lagi coret-coret tangannya, kemudian langsung diarahkan HP-nya ke tempat anak-anak lagi bermain. Walaupun Mbak Tina nggak usah terlalu nge-shoot itu anaknya Mbak Tina. Artinya kan bisa mencari ide sambil nemenin anak-anak bermain. Tapi kan orang nggak tahu mana anaknya Mbak Tina. Iya. Nah, di personal branding itu seperti itu. Ini tetap ada. Nah, ada fotonya Ivan Gunawan lagi lihat bajunya ditaruh di patung. Ini kan patung kan. Nah, captionnya ya setiap detail, tapi tetap si desainernya itu dilibatkan supaya orang itu kenal dengan desainernya. Iya. Nanti mungkin salah satu asosiasi yang bisa organisasi yang Mbak Tina bisa ikutin itu asosiasi fashion designer. Fashion designer Surabaya, coba. Iya Bu ya, untuk menaikkan apa itu
nge-brandingnya kan juga harus ikut event-event juga, Ya, betul. acara-acara. Nah itu Betul. monggo Bu, saya si tahu event-eventnya. Tapi di produksinya dikuatin dulu. Kalau saya nilai produksinya Mbak Tina masih belum terlalu kuat ininya apa namanya. Hmm, Mbak Tina belum berani ngedesain untuk Adi Busana. iya belum lah Bu. Nah, ayo coba berani kan sebentar lagi Lebaran nih. Mm-mm. Sebentar lagi Lebaran. Pasti Mbak Tina akan banyak undangan untuk ketemu di acara halal bihalal. Mm-mm. Ya kan? Nah, coba Mbak Tina desain baju untuk halal bihalal. Jadi yang tidak terlalu simpel kan karena itu kan sifatnya itu biasanya itu acara party kan biasanya Mm. masuk ke party dress kan. Nah, yang bisa mungkin bisa sarimbitan sama anak-anak. Mungkin bisa seperti Mm. Mm. itu. Coba berani berani ngedesain yang bukan untuk casual dress tapi untuk party dress. Iya. Oke. Saya lanjutin ke materinya. Kan? Saya tutup ya materinya Mbak Tina ini. Saya tutup ternyata ketutup, maaf. Oh, terus lokal tips 15 menit interaksi gitu kan. Mm. Terus produk follow 20 populer lokal. Orang-orang lokal yang populer. Orang lokal itu berarti yang Indonesia aja atau yang Jawa Timur aja. Mbak Tina bisa loh follow Arumi Basim. Kan beliau itu istrinya wakil gubernur kita. Iya. Nah, bisa follow. Masuk ke yang PR nomor 21 ini. Oke. Ternyata belum ya. WR. Oke, lanjut. Branding produk konsisten. Coba ini kita lihat dulu. Jadi salah satu yang harus kita lakukan di ini engage nih, materi engage nih. Nah, kita cek dulu ya yang convert ya. Kemarin kita udah bahas operasional, pemasaran, keuangan, kemudian manajemen keuangannya juga udah kita bahas. Terus detail tentang apa? Segala macamnya juga udah kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu plan engage. Engage itu merubah pembeli menjadi pelanggan. Jadi itu engage. Jadi di engage ini ada tiga hal mendasar yang harus kita lakukan, yaitu kita hapus planning, promosi, sama branding. Jadi planning itu berhubungan dengan forecast yang kita lakukan di Convert. Makanya RACE ini semuanya saling nyambung. Jadi nggak boleh. Jadi ini langkah, bukan pilihan. Jadi kalau langkah itu habis 1 ya harus 2, ya harus 3, ya harus 4. Jadi nggak boleh loncat-loncat. Karena itu adalah sebuah proses yang berkesinambungan dan itu ibarat roda Mbak Tina. Kalau itu sudah nyambung, dia akan berputar terus. Nah, nanti semakin cepat nanti perputarannya itu berbanding lurus dengan jumlah produksi kita. Jadi nggak boleh diloncat-loncat ya, bahaya. Oke, ini kita bahas tentang planning dulu. Jadi ada planning, promosi itu iklan. Nah, branding ini yang tadi salah satunya kita bahas ada di homework untuk Convert. Jadi cerita tentang ini kan, tell part of your story. Sekarang kita bahas yang planning dulu.
Jadi planningnya itu 1, 2, 3, 4. Di dalam langkah ketiga ada 2 macam. Jadi planningnya itu kan kita kembali lagi ya ke RACE ya. R-nya itu kan reach untuk mencari calon pembeli dulu, reach itu. Nah, setelah itu kan action di proses produksinya. Nah, ini produk. Jadi produk ini yang harus kita pikirkan adalah target konsumen kita. Nah, kemarin kita udah bahas dan harus komitmen Mbak komitmen 5 tahun ke depan ini. Kita udah bahas Mbak Tina lebih ke konsumennya menengah ke atas karena sekalian capeknya. Biarkan yang menengah ke bawah itu sudah banyak marketnya. Nah, lagi pula kalau yang menengah ke bawah nanti Mbak Tina akan kalah bersaing dengan pasar Cina. Itu murah banget kalau pasar Cina itu ngeri. Kita nggak akan bisa ngangkat. Iya, Bu. Gitu. Kualitasnya juga jelek kan? Iya, sebetulnya begitu. Nah, produk ini target konsumennya ini bisa jadi Mbak Tina mungkin bisa lihat ini. Coba Alesa. Ini kemarin saya posting ide. Jadi ini juga bisa orang itu kan sebetulnya senang lihat model-model baju kan. Kemudian Mbak Tina bisa posting ini beberapa ide dari desainer yang menurut Mbak Tina itu sesuai dengan karakter target konsumennya Onlook. Share gitu. Nah, ini gambarnya saya dapat dari mana? Saya dapatnya dari vogue.com. Kemarin kan saya kena copyright tuh. Kenapa? Nggak kena copyright. Lah, kan kita sebutin nama desainernya. Oh gitu. Makanya di postingannya ini kan saya sebutin nama desainernya ini. Issey Miyake Fall Fashion Show Fall 2020 Ready to Wear. Ini orangnya sudah meninggal ini desainernya. Nah, ini Mbak Tina bisa ambil di Runway, kemudian pilih desainer. Nah, nanti yang waktu kita bikin mood board itu loh Mbak Tina, materi mood board. Nah, ketika Mbak Tina membuat forecast untuk rencana produksi 3 bulan ke depan, ya kan, Mbak Tina kan harus punya mood board. Nah, mood boardnya itu untuk di awal Mbak Tina itu tinggal mengcopy, jadi bukan menjiplak ya, mengambil inspirasi. Jadi Onlook ini bisa mengambil inspirasi dari desainer internasional yang diakui oleh majalah Vogue ini. Mbak Tina pilih desainer kayak saya ini lagi pilih desainer namanya untuk produksi bulan ini untuk rencana orang yang order bulan ini saya ngambil idenya dari Issey Miyake. Nah, udah itu aja terus yang diutak-utak, yang dibuka-buka karena ini desainernya banyak banget. Ini harus sign up ya, Vogue ini. Kalau nggak gitu kita nggak bisa lihat desainernya. Jadi image target konsumen. Mbak Tina harus ngumpulin mood board nih untuk bikin produk. Kemudian langkah kedua di engage itu adalah masalah harga. Nah, harga ini kemarin kita membuat perhitungan. Nah, ini kan makanya berhubungan banget. Kita membuat perhitungan sampai brand, harga brand kan. Nah, yang ini kan 247. Bandrol akhirnya 250 kan Mbak Tina.
Oke. Nah, di Engage ini harga yang maksimal ini adalah harga untuk new arrival. Nah, itu kan Mbak Tina yang tentukan new arrival-nya itu sampai berapa lama. Bisa sampai 3 bulan, atau 2 bulan, atau 1 bulan. Terserah Mbak Tina. Nanti kalau sudah lepas dari new arrival, nggak boleh pakai yang harga yang ini. Turun. Turun lagi. Pokoknya batas akhirnya adalah HPP. HPP ya. Nah, itu nanti Mbak, biasanya gini, new arrival, kemudian diskon toko itu diskon untuk menarik orang supaya mau masuk ke toko. Biasanya kalau kita belanja di mall, di Matahari atau apa gitu, biasanya kan ada diskon sekian persen. Ternyata yang di diskon itu yang ditaruh di kotak. Nah, itu masuk diskon toko lainnya tetap aja harga new arrival. Kemudian ada lagi nanti kalau sudah menurut Mbak Tina memang barang ini stoknya masih banyak, sedangkan Mbak Tina harus bikin desain untuk forecast selanjutnya. Ini nggak bisa didiamin tetap banyak, nanti orang itu akan menganggap toko ini loh modelnya lama-lama, brand ini loh modelnya lama-lama. Nah, untuk mengatasi itu, sebelum Mbak Tina bikin mood board untuk forecast yang selanjutnya, desain yang masih ada di toko dan jumlahnya masih di atas 50% itu harus benar-benar diskonnya besar-besaran. Nah, itu diskon yang mungkin Mbak Tina cuma ngambil HPP sama iklan aja. Jadi HPP tambah iklan. Kalau nggak laku lagi berarti HPP. Ya. Nah, kemarin untuk Oke. Nah, ini belum dimasukkan nih link bio-nya. Mana? Instagram. Ini landing page materi convert kemarin kita kan membahas tentang landing page kan. Nah, landing page-nya belum masuk nih ke Outlook. Nggak ada nih. Ini harus ada. Jadi landing page itu nanti di pengaturan. Jadi di ini yang sebelah kanan setting ini. Kemudian edit. Mana edit ya? Akun profesional. Nah, ini bisa dimasukkan di sini nih. Mana ya? Tatar. Tak masukin di mana ya? Edit profile. Nah, di edit profile Mbak Tina. Ini bisa dimasukin ke email, nomor telepon. Masukin di mana ya? Tatar. Enggak mau ke akun pribadi. Tunggu. Itu jangan sampai batasannya ketika kita akan melakukan brand kita akan melakukan diskon secara besar-besaran untuk menghabiskan stok produksi yang terlalu banyak. Itu jangan sampai di bawah HPP. Itu kuncinya. Nah, kita setiap desain kita harus punya data HPP-nya. Kemudian new arrival adalah harga yang kita tentukan sesuai dengan bandrol tertinggi kita. Itu untuk produk baru. Nah, ini Mbak Tina yang kasih batasan. Yang dimasukkan ke new arrival itu batasannya berapa bulan. Kemudian ada lagi harga sale. Sale itu untuk menarik minat supaya orang bisa mau belanja ke toko kita, karena kebiasaan yang belanja kan ibu-ibu ya Mbak Tina. Ibu-ibu tuh kalau nggak ada diskonnya itu nggak suka. Iya. Walaupun cuma 10% loh dicari. Akhirnya yang enak
belanjanya di ini di brand on look sering ada diskon. Nah, akhirnya begitu. Tuh. Sampai di planning yang 1 dan 2 ini ada yang mau ditanyakan sama Mbak Tina? Boten, udah jelas nih. Lanjut ya. Sekarang Iya. langkah yang selanjutnya. 3, 4. Salin. Nah, 3, 4 itu promosi. Ini untuk engage ya. Sudah untuk langkah terakhir di mana engage itu merubah pembeli. Mbak Tina kan berarti dari 9 produk, sisa 6 berarti kan ada yang beli kan? Nggih. Nah, tapi dia statusnya hanya sebagai pembeli, belum pelanggan. Nah, tujuan promosi ini adalah merubah pembeli tadi jadi pelanggan. Jadi setiap belanja ya ke produknya dia. Itu yang dilakukan itu promosi. Promosi itu harus ada kompetitor riset. Nah, ketika proses SWOT kan ada 3 kompetitor kan yang dipilih satu oleh Mbak Tina, 2 kompetitor, 1 inspirator, ya kan? Nggih. Nah, program event ini loh kita bisa bikin berdasarkan di awal-awal ya, di awal-awal. Untuk latihan kan, berdasarkan Mbak Tina boleh mengambil inspirasi dari kompetitor kita. Syukur-syukur kalau Mbak Tina bisa ngikutin gayanya inspirator kita. Tapi biasanya kalau gayanya inspirator itu dari sisi keuangan untuk iklan kita masih belum nututi. Iya. Contoh nih, kalau untuk brand, nah itu program eventnya mereka ngambil ambasador, brand ambasadornya itu dulu itu pakai Zaskia Meka. Nah kalau kita ngikutin dia ya mana mampu keuangannya, ya kan? Tapi itu bisa dijadikan inspirator. Nah Mbak Tina atau Onlook itu bisa cari selebgram untuk endorse gitu. Jadi misalnya dia itu orang itu suka nge-share ilmu-ilmu tentang agama gitu kan. Nah, Mbak Tina bisa bikin kerudung atau bikin outer, nanti minta disebutin bahwa ini produknya Onlook gitu, bisa. Berarti lihat dulu toh Bu, followernya itu menengah ke atas atau enggak gitu. Followernya si ini apa itu modelnya. Kalau itu lebih ke ini Mbak Tina, lebih ke jumlah followernya berapa. Terus followernya itu banyakkan sesuai nggak sama ini tadi kalau saya kembalikan, sesuai nggak dengan target konsumennya kita followernya dia. Jadi jangan nge-follow kayak nge-endorse kayak misalnya Bunda Korla, memang followernya dia banyak, tapi kan dia nggak pakai baju muslim. Ya, pengikutnya cowok-cowok rata-rata. Pengikutnya cowok-cowok. Nggak sesuai dengan target konsumennya dia. Makanya ketika kita follow ini, follow kayak tadi itu coba manjain ya Ivan Gun atau Dian Pelangi deh. Nah kita follow Dian Pelangi, kita tinggal cari ini pengikut. Nah pengikutnya. Ini kan kelihatan dari foto profilnya pengikutnya. Oh banyak pakai baju muslimnya gitu. Atau kita bisa cari di ini kalau bingung untuk ini biasanya ada di Reel. Oh nggak ada. Cari biasanya kalau di handphone nih yang gampang carinya kan ada tentang Reel kan. Coba Islamic
quote. Nah, kita cari pakai hashtag aja. Nah, ini bisa di-follow nih Islamic quote sini. Nah, cari yang mereka mau menampakkan jati dirinya. Kan banyak kan yang nggak mau kelihatan wajahnya gitu kan. Tapi ada juga yang mau menampakkan wajahnya. Jadi misalnya ini nih, misal nih ya. Tapi ini bukan nama nih. Nah, kan dia pakai kerudung gini. Nah, ini kerudungnya bisa Mbak Tina bikin digital print, begitu ada tulisannya on look. Jadi cari ini, cari coba ustazah. Ya, kalau wanita kan ustazah ya. Iya. Saya cari ini enggak ada ustazah aja. Ustazah apa ya? Oke. Oh, Oki ya. Coba. Oki itu ya. Oki siapa ya? Oke itu kakaknya Ria Ricis itu. Oki. Oke siapa ya? Belum follow ya berarti ya? Iya. Ustazah Oki. Ustazah Oki coba. Ustazah pakai H ya? Iya, nggih. Oki. Ini kah? Oh iya. Oke. Nah, ini contoh, tapi kalau dia Indonesia dia ya udah mahal toh ya. Iya. Udah mahal banget dia. Tapi bisa dicoba misalnya apa? Tapi bisa dicoba. Tapi dia nggak punya Instagram ya? Punya nggak? Ini Aziza ini ya? Bukan sih. Bukan. Ya, tinggal dicari ya. Nggih. Oke, kembali ke materi. Oke, promosi. Jadi itu salah satu promosi, terutama sekarang mau menjelang bulan puasa kan. Nah, ini promosinya itu harus agak lebih gencar promosinya ini. Bisa pakai ini Mbak Tina, kalau puasa nanti itu kan ada yang namanya acara bagi-bagi takjil. Nah, Mbak Tina bisa cari hashtag bagi takjil tahun lalu. Nah, siapa yang sering posting tentang bagi-bagi takjil. Terus dilihat jumlah followernya. Kalau jumlah followernya lebih dari 5.000, itu udah mulai bagus dan dia biasanya nggak terlalu mahal. Mbak Tina bisa pakai ini yang kemarin saya sarankan itu, yang Wulan on terus itu. Dia sering bagi-bagi takjil sih. Wulan on terus. Apa on terus ya? On terus. Pakai Z. Nah ini. Dia sering bagi-bagi takjil Mbak Tina kalau lebaran ini. Kalau puasaan. Dan dia suka bergaya. Nah, dia suka foto. Nah, bayangkan kalau dia foto-foto di tempat wisata seperti ini, dia pakai tuniknya on look gitu kan? Gitu. Dia nggak ini kok, nggak apa ya? Nggak target biayanya berapa nggak? Terserah dari pihak yang mau ngendos ke dia. Saya kirim linknya kak ini. Nggih, bisa? Saya kirim linknya dulu ke Mbak Tina. Oke, terus sampai di sini untuk yang promosi ada yang mau ditanyakan dengan Mbak Tina? Promosi boten, tinggal praktek kan? Iya, homework materinya mudah diserap, prakteknya yang sulit. Gini, Mbak Tina pilih satu hari dari 6 hari kerja yang dimiliki oleh Mbak Tina untuk khusus bikin on look.
Iya, iya. Heeh. Kan ya, kan kita kelasnya hari Selasa. Ya Mm-mm. udah sekalian biar nggak lupa sama teorinya. Selasa itu dipakai waktu untuk Mbak Tina untuk mikirin onlook. Iya. Cukup tak, Bu? Loh, kalau di awal yang penting kan istiqomah. Oh iya, iya. Ya toh Iya, paling enggak iya. dalam seminggu kita punya waktu istiqomah 1 hari. Mm-mm. Nah, nanti kalau Mbak Sebenarnya Tina kemarin tuh sudah Bu, setengah hari, nggak setengah usah hari tiap saya. hari, nggak usah tiap hari Mbak Oh, Tina. Mbak Tina bisa gini, 1 hari ini mikirin onlook ya, bikin ya. postingan-postingan di Canva pakai bantuan Canva Mm-mm. untuk Iya. promosi, ya kan? Mbak Tina langsung bikin postingannya itu untuk 7 hari ke depan. Hmm. Jadi sekarang posting satu, besok satu, besok satu, kan selalu saya tinggalin homework, Mm-mm. Iya. ya kan? Jadi semacam ini homeworknya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memang saya sengaja 7 kan. Mm-mm. Nah, hari ini fokus homeworknya follow. Ini bisa dilakukan waktu kelas, setelah kelas langsung follow 20 Mm-mm. organisasi, Mm-mm. follow 10 akun baru, Mm-mm. follow akun populer 20. Begitu bikin postingan tentang part of your story 2 postingan. Lokal tips 2 postingan. New product bisa 3 postingan. Apa ini 2 postingan, new product 1 postingan aja. Kan bisa kayak gitu. Nah, nanti dipostingnya sehari, jangan sekaligus. Iya. Tuh, disiapkan. Intinya begitu sebetulnya. Yang penting itu istiqomah. Iya, heeh. Oke, lanjut ke marketplace. Nah, marketplace ini bagaimana caranya kita menjaga pembeli di market kita. Jadi marketplace di Engage itu fokusnya itu. Jadi bukan bukan detail ngurusin marketplace-nya, bukan, tapi menjaga pembeli di marketplace kita. Jadi misal nih ya, kayak kemarin Mbak Tina udah laku 1. Nah, Mbak Tina chatting sama ininya, sama yang eh, pembelinya Mbak Tina. Minta dong fotonya yang pakai baju on look gitu kan. Habis Mm-mm. itu gimana baju on look? Suka enggak? Ketika mereka memberikan kesan positif di chattingan itu bisa di capture sama Mbak Tina. Masukin di story. Tuh. Nah, ini yang offline nggak terlalu kita pikirkan dulu, ya. Kita memikirkan yang online dulu. Nah, untuk promosi dan apa namanya dan marketplace ini, tunggu. Nah, itu kita bisa iklan di media sosial, memanfaatkan newsletter dan marketplace. Newsletter itu, nah ini lebih kompleks sih sebetulnya. Newsletter itu adalah mengirimkan. Jadi Mbak Tina kan pakai Grab ya? Punya Grab? Grab nggak ada Bu di sini? Gojek mungkin. Nggak Atau ada. Shopee. Iya, Shopee. Oke, Shopee itu kan Mbak Tina sering order kan di Shopee itu. Iya. Mbak Tina pernah nggak dapat email dari Shopee? Iya, pernah. Oke. Nah, ini saya dapat email dari ada nih, apa One Upon ini. Saya tukar deh materinya, ininya. Jadi newsletter itu adalah salah satu cara untuk supaya kita bisa promosi. Nah, itu namanya newsletter. Dulu, dari zaman dahulu kala, itu cuman bisa dilakukan di email dulu. Nah, mungkin akhirnya itu menjadikan inspirasi
untuk WhatsApp supaya bisa meniru sistem newsletter ini, di mana sistem newsletter ini adalah mengirimkan berita tentang promosi sebuah brand kepada para pembelinya, sehingga pembeli ini bisa naik level dari sekedar pembeli biasa menjadi pelanggan. Nah, intinya seperti itu. Nah, kalau di WhatsApp itu Mbak Tina bisa pakai yang namanya ini. Ini saya buka WhatsApp ya. Kelihatan ya WhatsApp saya Mbak Tina ya? Nggih. Oke. Mbak Tina pakai ke menu utama yang banyak banyak chatting-chattingnya kayak gini. Nggih. Terus, tapi dengan catatan WhatsApp-nya sudah dirubah jadi WhatsApp bisnis ya. Nggih. Pakai titik 3 yang sebelah kanan. Heeh. Kemudian siaran baru ini. Oh, nggih. Terus Mbak Tina pilih di daftar kontak ini yang mau dikirimin. Saya pakai Mbak Tina semua. Anggap ini saya ngirimnya banyak. Ini kalau nggak salah bisa 100 kalau nggak salah loh ya. Kalau Nggih. saya tidak salah terakhir itu bisa 100. Nah, ini kita bisa kasih nama nih. Ini saya rekam kok, jadi nanti bisa ini. Jadi dikasih judul. Ubah nama daftar. Nah, ini kasih judul nih misalnya. Promo Onlook itu misal nih ya, misal. Terus Mbak Tina pilih nih, sudah dipilih ya, misalnya sudah dipilih. Ini Mbak Tina bisa kirim hanya sekedar stiker atau bisa kirim foto. Stiker nih. Stiker. Assalamualaikum mana? Nah, coba Mbak Tina lihat. Di 2 emailnya Mbak Tina itu akan ada stiker dari saya. Di 2 WA ya. Nah, ada kan? Yang 2 nomor itu. Jadi langsung ngeblasting itu mengirim sekaligus. Nah, itu sebetulnya konsep dari newsletter itu. Dan itu rutin ketika ini sudah disimpan sama Mbak Tina. Mbak Tina bisa minimal seminggu sekali lah kirimkan email atau sebulan sekali. Yeah. Itu namanya newsletter. Oke, ini saya ganti dulu. Bagi layar, saya tutup dulu yang ini. Nah, berarti homework-nya itu, tapi ini belum dikerjain yang kemarin. Jadi saya nggak ngasih homework dulu ya Mbak Tina. Iya, habis ini saya kerjakan Bu. Yang kemarin dikerjakan dulu. Nanti ini kelasnya masih bisa nambah lagi atau kita paskan sampai jam 11 ya? Iya, jam 11 juga nggak apa-apa. Nah, ini yang ada di buat gara Tapi ini saya takut ini sih. Saya takut materinya keputus karena kita masuk ke materi yang berikutnya itu di yang nomor 3 ini di bagian promosi itu adalah branding. Jadi kalau branding ini lebih panjang dan panjang kali lebar kali tinggi lagi. Besok pertemuan besok aja kalau gitu. Iya, kalau keputus materinya nanti percuma. Ini sayang kan. Jadi intinya yang materi convert kemarin homeworknya dilakukan dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa tanya saya. Dan linkkan juga tambahan homework, linkkan juga ini di berandanya landing page-nya Onlook. Kan udah punya landing page-nya kemarin kan? Yang bikin di Manyar atau apa itu kemarin kan?
Nah, itu kan ada link websitenya, itu bisa dikaitkan di Instagramnya kita. Nggih. Tuh. Oke, sampai di sini mungkin sebelum kelasnya berakhir ada yang mau ditanyakan dulu, nanti habis ini. Nggih, nggih. Ya, oke, assalamualaikum. Salam.